melang tok. Gendeane iki. Sebenarnya AOV yo. Padha wae. Iya. Ya berarti apa yang penting puasa. Iya pancen iki poso. Menyerang waktu kasus penayangan iki. Dua kudunya apa sih, Cep? Kudune. Wani isbat kan apa sih? Melan, isbat melan terus malah. Iya. Aku tak kirim-kirim emang. Tapi sing yuk kesel. Saya ilahi coy. Guys, buatnya di dia yang coba yang apa saja? Hah? Pas apa? Iya. Tahu nggak? Temenan ya Mas saya. Nyerang pasang sih. Hah? Aku tangi sambimu. Bukan lagi udah dengar kalau tanya-tanya. Mungkin ditawari paham bapaknya mau chat karo lembu. Ya lembok kan apa? Lembok harus apa? Bisa. Bisa cari di audio lewat gue nih. Jadi. Mikrofon. Anggonya apa aplikasinya? Buat bawaan HP Vivo sih. Kurang bisa. Suaranya cilik, bisa tapi suaranya cilik kan? Iya kenal sih. Kecil tuh. Bisa, mulai deh. Iya. Bukan. Terbukanya kok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizad Kamal. Nama saya Dimas Anggar Kusuma. Ya kita di sini membuat podcast untuk. Woi, kamu lewat kamu. Pada ini mau lanjut. Lanjut. Iya lanjut. Kamu diedit lah. Ya kita di sini membuat podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diambil oleh Pak Milzam. Muhammad Milzam. Pak Milzam yang ganteng Sekali. Tapi bohong. Tapi bohong. Sebenarnya disuruhnya pakai video call. Iya. Tapi karena berhubung rumah saya dekat, iya. jadi buat apa ngomong apa? Ya lumayan dekat lah. Ya lumayan. Dan 10 kilo aja. Iya. 10 kilo. Dari kemarin kita juga udah sempat bikin lewat video call, tapi karena ada masalah teknis di audionya juga agak bermasalah, jadi kita memutuskan untuk bertemu saja di rumah. Iya, betul. Tapi tetap di rumah kok santuy. Iya. Punya Mas Irsyad apa ini? Ya. Bahasa Kita membahas tentang krisis ekonomi Indonesia ini, Mas. tahun 98. Iya, 1998. Sama berarti. Nah, kok bisa ya? Kita tidak janjian loh, Pak. Enggak janjian, Pak. Tidak janjian. Ya mohon untuk Pak Milsam tidak mencurigai kita ya, Pak. Iya, Karena amin. kita Karena jurnalnya juga tidak sama. iya. Betul. Cuma judulnya aja yang sama, Iya. pembahasannya sama. Latar belakangnya apa ini? Punya Mas Irsyad. Iya, ini dari krisis ekonomi Indonesia ya. Jadi latar belakang krisis ini jadi selama hampir 3 dekade dari tahun 1970 hingga pertengahan tahun 97, perekonomian Indonesia memperlihatkan stabilitas kinerja yang sangat baik. Bahkan pada tahun 93, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam klasifikasi New Industrialized Economic bersama dengan Malaysia dan Thailand. Karena produk domestik bruto real tumbuh rata-rata 7% selama setahun dan inflasi terkendali pada tingkat dari sekitar 100 US dollar tahun 1970 menjadi sebesar 1014 US dollar di tahun 1996 dan jumlah penduduk miskin menurun dari sekitar 60% menjadi 11%. Dan pada pertengahan tahun 97 terjadi krisis nilai tukar rupiah yang meluas menjadi krisis ekonomi. Sepanjang tahun 98 rupiah terdepresiasi dengan lebih dari 70% yang mencapai puncaknya pada bulan Juli tahun 1998, di mana nilai tukar mencapai 14.700 rupiah per US dollar. Tahun 1917 PDB tumbuh sebesar 4,7% dan berkontraksi hingga minus 13,1% di tahun 1998. Inflasi ini hanya berkisar rata-rata 8,1% antara tahun 91 sampai 96. Dan pada tahun 98 meningkat tajam menjadi 77,6% yang sebagian besar berasal dari barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Krisis ekonomi Indonesia mencapai titik puncak pada tahun 1998 yang ditandai oleh
konstruksi pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1%. Konstruksi perekonomian diikuti oleh pertumbuhan negatif hampir semua lapangan usaha. Sektor konstruksi mengalami kontraksi 36,44%, disusul oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa-jasa perusahaan dengan produksi terbesar terjadi pada industri berat seperti mesin-mesin, baju, otomotif, dan bahan konstruksi. Ya, sekian latar belakang dari saya. Untuk Mas Angga gimana? Ya, saya latar belakang masalah peran penting kepemimpinan pada krisis 98. Krisis moneter yang terjadi pada Juli 97 di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia. Di Indonesia, krisis tersebut merupakan imbas dari merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Untuk teori ekonomi, pengertian krisis secara sederhana adalah suatu keadaan di mana sebuah negara yang pemerintahnya tidak dipercayai lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Menurut Arafat 2009, krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Akibat dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika memberi dampak besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Ketika Indonesia mempunyai hutang terhadap negara lain dan bunga dari hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, tetapi pendapatan Indonesia tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi global, membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Terus ada identifikasi variabel-variabel yang berpotensi menyebabkan krisis moneter pada 98. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, yang kedua nilai tukar atau kurs, yang ketiga jumlah uang beredar, yang keempat inflasi, 5 suku bunga, 6 indeks harga saham gabungan, yang ketujuh neraca pembayaran, yang terakhir yaitu rasio pembayar utang atau debt service ratio. Lanjut. Terus apa sih? Siapa sih? Yang siapa? Kan latar belakang. Oh iya, analisis. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik. Sebenarnya tidak juga. Cuman karena no tugas jadi. Iya. Kalau bukan tugas saya juga tidak mau. Ya, analisis kondisi krisis. Krisis itu sendiri di dalam laporan IMF, World Economic Outlook, yang baru digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu currency krisis, banking krisis, sistem finansial krisis, dan foreign debt krisis. Kerawanan perekonomian bisa terjadi karena unsur-unsur yang pada dasarnya bersifat internal, seperti kebijaksanaan mikro yang tidak sustainable, lemahnya atau hilangnya kepercayaan terhadap mata uang dan lembaga keuangan, dan ketidakstabilan politik atau yang berasal dari faktor eksternal seperti kondisi keuangan global yang berubah, misalignment dari nilai tukar mata uang dunia, atau perubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas karena herd insting dari pelaku dunia usaha. Yang terjadi di Indonesia dimulai dengan dampak dari proses penularan di mana rupiah tertekan di pasar mata uang setelah dan bersamaan dengan apa yang terjadi di negara-negara tetangga, dimulai dengan depresiasi yang drastis dari baht atau mata uang dari Thailand. Akan tetapi kemudian dengan langkah kebijakan yang dilakukan dan implikasi daripadanya atau pelebaran tentang kurs intervensi, terjadi proses yang bersifat downward spiral dari proses penularan, sehingga gejolak kurs rupiah menjalar menjadi masalah tertekannya perbankan. Ketidakpercayaan terhadap rupiah menjalar menjadi ketidakpercayaan terhadap perbankan, yang menimbulkan krisis perbankan. Dalam keadaan ini, bank tidak hanya ditinggalkan deposan, akan tetapi juga ditinggalkan bank lain, termasuk akhirnya bank-bank mitra usaha di luar negeri. Krisis perbankan kemudian menjalar kepada nasabah mereka, sehingga masalah sektor keuangan langsung berpengaruh negatif terhadap sektor real. Dari perkembangan ini, secara cepat krisis keuangan ini menjadi krisis sosial dan kemudian menimbulkan krisis dalam kehidupan politik yang memuncak dengan terjadinya krisis kepemimpinan nasional yang sampai sekarang belum terselesaikan. Besok sedikit berbeda, kalau punya saya itu membahas tentang kepemimpinan Habibie setelah Orde Baru, setelah krisis ekonomi.
Itu setelah berakhirnya masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie. Selama Habibie menjadi presiden, sebenarnya banyak ide yang dilahirkan. Selain melanjutkan kebijakan mantan Presiden Soeharto pendahulunya, salah satunya seperti yang dikatakan oleh Dr. Rudianto, Habibie telah berhasil meletakkan dasar-dasar bangun akselerator ekonomi yang menjadi landasan perbaikan ekonomi menuju kesejahteraan sosial. Era kepemimpinan Habibie ditandai beberapa perubahan besar dari sudut pandang demokrasi, misalnya pemberian kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan pers, dan pelepasan narapidana politik. Bahkan memberikan kebebasan terhadap rakyat Timur Timur untuk memilih merdeka atau tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Pihak oposisi yang tidak setuju atas usul ini beranggapan bahwa kesalahan terbesar Habibie memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur. Ia mengajukan hal yang cukup menggembarkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk hasil referendum. Berbicara mengenai Habibie, tidak terlepas dari gaya kepemimpinan beliau selama menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini bisa disebut gaya kepemimpinan transformasional, dianggap lebih revolusioner dan aktif. Terus ada variabel-variabel yang berpotensi berpengaruh terhadap kepemimpinan B.J. Habibie pada era reformasi. Yang pertama itu perhatian individu. Pemimpin mengembangkan para pengikut dengan menciptakan lingkungan dan iklim organisasi yang mendukung. Perhatian individual adalah tinggi rendahnya pemimpin mengurusi setiap kebutuhan para pengikut, bertindak sebagai seorang mentor bagi pengikut, mendengarkan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada stimulasi intelektual, yaitu pemimpin menstimulasikan para pengikut agar kreatif dan inovatif. Pemimpin mendorong para pengikutnya untuk memakai imajinasi mereka dan untuk menantang cara melakukan sesuatu yang dapat diterima oleh sistem sosial. Yang ketiga C, motivasi inspirasi, yaitu pemimpin menciptakan gambaran yang jelas mengenai keadaan masa yang akan datang, yang secara optimis dapat dicapai dengan mendorong para pengikut untuk meningkatkan harapan dan meningkatkan diri kepada visi tersebut. Yang terakhir D, pengaruh idealisasi, yaitu pemimpin bertindak sebagai panutan atau role model, menunjukkan keteguhan hati, kemantapan dalam mencapai tujuan, mengambil tanggung jawab yang sepenuhnya untuk ditindakannya, dan menunjukkan percaya diri tinggi terhadap setiap visi. Pemimpin siap untuk mengorbankan diri, memberikan penghargaan atas prestasi dan kehormatan terhadap para pengikut. Langsung tujuan bisa. Iya, sekalian. Tujuan penulisan latar belakang kepemimpinan ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan krisis 98 dan gaya kepemimpinan B.J. Habibie dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat krisis 98 di era reformasi. Silakan punya manusia ya. Bisa dilihat ya Pak Mirza, isinya ini berbeda. Ya, isinya berbeda. Meskipun judulnya sama Pak. Ya. Masalahnya yang dibahas sama tapi pembahasannya berbeda. Ya, variabel punya saya ini ada beberapa variabel. Yang pertama ada kebijakan makro, moneter, dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi, dan memburuknya perekonomian. Kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan termasuk restrukturisasi pinjaman perusahaan dan restrukturisasi perusahaan. Kebijakan restrukturisasi sektor real, kebijakan restrukturisasi. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi krisis ini. Yang pertama adalah ada kebijakan makro, moneter, dan fiskal untuk mengatasi masalah nilai tukar, inflasi, dan memburuknya perekonomian. Kebijaksanaan restrukturisasi keuangan dan perbankan termasuk restrukturisasi pinjaman perusahaan dan restrukturisasi perusahaan. Kebijakan restrukturisasi sektor real, kebijakan restrukturisasi kelembagaan, dan penanggulangan dampak sosial krisis dengan program jaringan sosial. Pendekatannya sendiri dari cara penanggulangan gejolak moneter pada tingkat permulaan sampai meminta bantuan dengan IMF dalam bentuk standby arrangement dengan segala aspeknya bisa dibahas secara tersendiri. Ya, langkah positif harus dilakukan pemerintah
transparansi, kebebasan pers, kepedulian pada hak asasi, dan proses penyelenggaraan kehidupan yang lebih demokratis dimulai dengan mempersiapkan pemilu. Akan tetapi, tetap saja masalahnya pemerintahan yang legal ini belum legitimate, belum mempunyai kredibilitas yang mantap. Krisis kepercayaan terhadap pimpinan nasional, terhadap lembaga legislatif, yudikatif nampak sangat mencolok. Kacauan sosial dengan berbagai macam pertentangan atau antar suku, antar daerah, antar agama masih marak. Jadi balik ini harus dimulai dari pimpinan nasional, dari pemerintah yang dipercaya masyarakat, dengan semua unsur-unsur di dalam negeri dan yang dipercaya oleh negara-negara maju, serta negara-negara lain dan lembaga-lembaga multilateral. Para kreditor serta investor yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk bangkit kembali. Di Korea dan Thailand, titik balik ini terjadi dengan pergantian pemerintahan. Di Indonesia, pimpinan nasional telah ganti, tapi masih banyak menunjukkan sifat kepanjangan dari yang lama. Ya, tujuan dari penulisan latar belakang ini adalah yang pertama, mengetahui variabel-variabel kepemimpinan dalam upaya mengatasi krisis moneter, dan yang kedua, menganalisa kondisi negara Indonesia saat terjadi krisis. Selesai. Terang menit tak memang. Jadi terlihat perbedaannya ya, walaupun masalahnya sama, latar belakang masalahnya sama, tapi yang dibahas itu sangat berbeda. Kalau punya saya itu ada masalah krisis moneter pada 98, tapi analisisnya menitik beratkan pada kepemimpinan Habibie setelah era Orde Baru, yaitu pada era reformasi. Kalau punya Mas Isyad, setengah punya saya lebih condong ke menganalisa bagaimana krisis ini terjadi dan juga memberikan solusi yang sepertinya kurang menurut saya. sangat kurang sekali. Iya, sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali. Sekian Perbincangan yang tidak berfaedah ini. Iya. Tolong jangan ditonton. Jangan ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.